bring out the show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1, bring out the show. Halo mas semuanya, kembali lagi bersama saya Noni Purnamasari. Di sini program barunya Moza, kita ada Hai Sis. Hai Sis itu adalah Hijrah Sister. Program baru Moza ini itu tentang menceritakan apa ya? Jadi memberikan, insya Allah akan memberikan sesuatu yang inspirasi gitu, inspiring buat mama semuanya di sini. Mudah-mudahan tujuan kita nyangkut ya mak ya, untuk memberikan inspirasi gitu kepada mama semua. Untuk Hai Sis episode kali ini ada yang spesial karena kita tidak kedatangan tamu mak. Kita kedatangan tuan rumah. Karena kita kedatangan tuan rumahnya yaitu Teh Dini Fitria. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam. Halo, hai. Sapa-sapa dulu Teh, boleh? Hai semuanya. Hai, saya sis. berada di rumah sendiri betul. Hai Sis. Hijrah Sister Podcast ini adalah program terbaru dari Moza. Iya, Keren banget kan Moza. Insya Allah menginspirasi ya Teh ya. Yes, always inspiring. Oke, sebenarnya ya Teh ya, kalau misalnya kita bahas tentang seorang Teh Dini Fitria, kayaknya di YouTube itu udah berseliweran banget. Bosen ya? Kisah Teteh itu berseliweran banget. Di YouTube udah ada, di TV udah pernah muncul, di buku juga udah ada ya Teh ya. Di buku, di majalah. Betul banget. Bosen Kemarin lah ya. juga penjualan bukunya lumayan banget ya Teh ya. Alhamdulillah. Hampir 1000. Iya. Lumayan banget mak kemarin penjualan bukunya Teh Dini itu. Di YouTube juga kita udah nggak asing deh pokoknya sama pengalaman hijrahnya Teh Dini. Pokoknya membangun usaha itu benar-benar dari nol. Tapi di Hijrah Sister ini kita pengen bahas lagi nih seorang Teh Dini Fitria. Kayak nama itu emang udah terkenal banget ya Teh, namanya Dini Fitria, Dini Vi gitu ya. Dini Vi. Dini Vi. Nama asli Teteh itu siapa sih Teh sebenarnya Teh? Sebenarnya nama aslinya tuh bukan Dini Vi, tapi itu mengambil dari nama Iya, asli. betul. Nama asli saya itu Sri Nurdini Fitria. Sebenarnya masih Masih ya Dini Fitria, Dini Vi, ya bolehlah kayak Joko Widodo jadi Jokowi. Ya benar ya. Agnes Monica jadi Agnes boleh lah Dini Boleh Fitria banget. jadi Dini Vi. Dan membawa keberuntungan, benar nggak Teh? Amin. Biar orang lebih mudah mengingatnya. Ya, betul banget, Teh. Karena kalau Dini aja itu banyak Iya, banget bener. bukan pasaran, laku namanya Laku itu. banget, Jadi Teh. kalau Dini Vi itu agak-agak Merakyat banget gitu. Iya betul. Kalau Dini Vi langka lah ya, masih bener. bisa orang masih bisa mengingat dengan mudah, insya Allah Iya. tidak ketuker-tuker gitu. Sama nih sama hijab yang saya pakai. Iya Ini ada betul. nih. Ada nama aku di situ. Ampun. Oke, Teteh itu orang mana sih aslinya Teh? Saya tuh kalau ditanya orang mana tuh suka bingung ya, Iya. karena saya itu mama dari Majalengka, papa dari Cirebon, tapi saya lahir di Palembang, sekolah saya lama aja juga di Jakarta. Oh, Teteh orang Palembang ya? Jadi lahir orang di Palembang. lahir di Palembang. Dan sekarang tinggal di Bandung. Jadi kalau ditanya orang mana, yang jelas saya orang Indonesia lah, tapi itulah karena saya memang nomaden keliling Tapi dunia. dari kecil besarnya kecilnya tuh lebih lama di mana sih Teh? Nah, disebut lebih lama di mana juga, saya di Sumatera sampai Sumateranya di di daerah Palembang mana? ya sampai umur 8 tahun. 8 tahun. Terus di Majalengka sampai mungkin di Majalengka lah ya Paling sampai lulus SMA ya. Dan mama pun masih di sana ya Teh? Memang rumah nenek kan di sana, memang mama juga sekarang di sana, papa di sana gitu. Kayak sekarang tuh kalau saya lihat tadi ini tuh lagi sibuk-sibuknya banget Teteh. Teteh tuh kesana kesini pas lagi hamil tua pun sampai Pak Ade motoin gitu Teteh lagi naik-naik di tumpukan kain ya ampun. Teteh tuh sibuk apain aja sih seorang Teh Dini Fitria yang perusahaannya tuh udah ada yang megang, udah banyak karyawannya, terus Teteh masih sibuk ngapain? Gini, jadi kebutuhan manusia itu selain makan, selain jajan seblak, itu ada yang namanya bertumbuh. Bertumbuh. Nah, saya tipe manusia, tipe perempuan yang nggak bisa, meskipun mungkin hidup dalam berkecukupan, tinggal di rumah saja, diem saja, rebahan saja tuh nggak bisa, karena saya merasa tidak tumbuh. Jadi kalau ada yang nanya, Teteh kapan tidak sibuk, saya mau ketemu, jangan bertanya kapan saya tidak sibuk, karena kalau nggak ada kesibukan pun saya akan mencari gitu. kesibukan. Jadi Ya. saya akan tetap selalu sibuk
karena memang saya adain, saya sibukin gitu loh. Dan sekarang punya baby pun tetap ya Teh. Betul, saya punya Meeting baby. di bawah. Saya tuh kalau misal nggak sibuk tuh kayak ada sesuatu yang salah gitu, kayak ngerasa berdosa menyia-nyiakan waktu berlalu Betul begitu saja gitu. Jadi hampir tidak pernah saya tidak nggak ngapa-ngapain itu nggak pernah gitu. Berarti setuju nggak Teh sama kalimat bahwa time is money? Benar nggak sih Teh? Setuju nggak? Time is money, setuju. Maksudnya di sini kan itu waktu adalah berharga. Ya, Waktu sangat adalah uang setuju. berharga. Karena gini, kenapa waktu itu begitu berharga? Karena kalau udah terlewat itu nggak bisa balik lagi. Tenoni bisa beli baju Moza yang paling bagus sekalipun. Tenoni bisa beli mobil semahal apapun, masih ada harapan. Amin Teh, amin. Harapan itu tidak ada yang tidak mungkin kan. Betul Tapi banget, Teh. Tenoni tidak mungkin membeli Mengulang waktu yang sudah terlewati. Betul. Jadi Teteh ini sekarang kalau sekarang itu lebih lagi fokus kemana sih Teh? Sekarang kan Moza alhamdulillah sudah jalan. Nah sekarang saya sedang develop Medzen karena memang baru running lagi. Dan beruntungnya saya memang dulu memulai Mozanya dari nol. Jadi tahap-tahap membangun perusahaan itu saya masih ingat gitu. Jadi sekarang saya menemani Bu Fitri, CEO-nya Medzen, untuk mengembangkan Medzen. Nah kalau misalnya nanti Medzennya udah berkembang, ya buka bisnis yang lain lagi. Cari kesibukan lagi. Nggak puas di satu titik aja ya Teh ya. Kan kalau tadi Teteh bilang membangun Moza itu benar-benar dari nol ya. Sekarang kerasa nggak sih? Minus. Kerasa nggak sih sekarang Moza tuh udah 6 tahun aja? Iya ya, saya juga lihat flyer milad Moza 6 tahun tuh, ya Allah udah 6 tahun gitu. Perasaan baru kemarin gue juga Nyangka nggak Teteh bisa ada jungkir balik bersama Moza sampai 6 tahun ini gitu? Nyangka nggak sih Teh? nggak nyangka sama sekali ya, karena awalnya itu cuman yang ya udahlah gue bertahan hidup dagang baju udah gitu doang awalnya kan. Jadi nggak nyangka akan sampai bertahun-tahun gitu. Apalagi zaman memulai Moza dulu orang masih menganggap bahwa bisnis online itu apaan sih. Kalau saya ada yang nanya, Dini sekarang kerjanya apa? Bisnis online gitu. Dan jawabnya tuh, oh cuma bisnis online. Oh sarjana bisnis online. Gitu dulu orang menganggapnya. Jadi saya ngerasa wow banget ya bisa sampai 6 tahun gitu. Dari sekarang tuh kan agen Moza tuh udah banyak banget ya Teh. Udah di seluruh Indonesia ada lah. Alhamdulillah. Nempel satu. Itu distributornya aja. Belum di bawahnya mereka kan ada lagi gitu ya Teh. Itu bisa sampai gitu tuh gimana sih Teh? Untuk membangun bisnis yang maksudnya tuh apa ya? Bersistem keagenan nih seperti itu ngebangunnya Teteh tuh gimana sih? Kok Teteh bisa kenal satu persatu gitu orang-orang gitu? Sebenarnya saya juga kalau ditanya polanya seperti apa, tentu berpola, tapi membentuk seperti itu juga tidak sengaja ya. Cuman yang saya pegang adalah saya benar-benar menjaga diri saya untuk tetap menjadi orang yang bisa dipercaya oleh orang lain. Amanah gitu. ya Teh? Ya, amanah. Jadi kalau misal kita amanah, kita dipercaya, kita mau ngapain juga orang udah yakin. Betul. Orang mau gabung ke Teh Dini jadi agennya Moza, ya karena percaya sama saya, ya yakin daftar. Mereka tahu kalau Teh Dini bikin produk nggak akan main-main, ya mereka percaya. Mereka tahu kalau misal belanja di Teh Dini nggak mungkin nggak dikirim, mereka percaya. Jadi itu sih kuncinya. Seberapa banyak orang yang percaya sama kita, sebesar itulah peluang yang untuk kita gitu. Seperti yang kita tahu juga, selain orang ownernya Moza, Teteh tuh benar-benar ngambil alih banget sebagai desainernya. Betul. Itu Teteh tuh kan nggak sekolah desainer. Itu kok bisa-bisanya gitu Teh. Gambar, bikin gamis terus laku gitu. Awalnya sih cuman apa ya? Ya saya juga nggak bisa gambar awalnya. Cuman saya telat menyadari bahwa saya tahu memiliki passion itu, memiliki kesukaan di bidang itu, karena dulu kan orang tua zaman dulu tidak difasilitasi. Tapi ketika saya terjun di dunia desain, oh kok seneng ya gitu. Kalau saya lagi marah, terus saya ngedesain, itu hilang marahnya. Iya. Ketika saya lagi bete, lagi bete, lagi marah, lagi kesel, itu ternyata ngedesain itu, oh ternyata passion saya tuh di desain. Terus ketika desain saya gagal, orang nggak suka, saya tuh masih tetap mau ngedesain gitu.
Beda kalau misal cuma jualan cari duit, orang nggak suka, nggak ada yang beli, males kan. Nah kalau ini mah karena memang passion saya, ya akhirnya dari situ saya memilih kemudian sekolah lagi untuk mendalami dunia fashion. Jadi Teteh sekolah lagi juga di ya, sana di Islamic Fashion Institute saya ngambil fashion designer. Gitu. Ya biar Moza itu yang bikinnya memang desain asli, iya, desainer asli. Terus Teteh itu unik banget sih menurut aku desainnya. Ini ada salur dicampur kotak-kotak. Ada salur dicampur kotak-kotak. Terus motif tabrak motif lagi. Tapi itu bisa cocok gitu. Itu punya inspirasi siapa gitu teh? Jadi saya sih sebenarnya kalau inspirasi saya rata-rata enggak dari desainer Indonesia. Jadi memang saya tuh orangnya tipe yang nggak suka sama orang lain gitu. Jadi nyari inspirasinya yang model-model atau desain-desain di luar negeri yang saya aplikasikan di fashion muslim gitu. Kalau di luar negeri kan yang seksi-seksi. Nah, ini saya coba nih yang kayak gini nih konsepnya tapi di baju muslim gitu. Nah, itu saya coba aja sih gitu, karena memang di dunia fashion designer itu kita belajar tentang keseimbangan warna, tentang keseimbangan pola gitu. Jadi kita feel-nya memang DNA-nya tuh dipancing gitu, sehingga kita bisa memiliki ciri khas gitu dari desain-desain yang sering kita buat. Nah itu kalau sebenarnya sih kalau misal teman-teman lihat itu memang beda sama yang di pasaran ya. Betul. Karena memang saya tuh nggak pengen sama. Iya, dari mulai model himar ya teh. Biasanya kalau udah ada yang sama, saya udah nggak desain nih. Terus ada yang sama, saya nggak jadi produksi teh. Karena pengen tampil beda ya teh. Gitu. Pengen punya ciri khas sendiri. Harus ada kayak kata teteh harus punya ada DNA-nya sendiri gitu ya teh. Oke teh. Bersama Moza berarti udah 6 tahun merintis bareng suami, bener-bener dari nol ya teh. Moza itu bagi teteh itu apa sih teh? Di hati teteh itu Moza itu apa sih? Ya ampun. Jadi kalau misal saya berbicara tentang banyak bisnis, saya sekarang bisnis di kosmetik. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya terjun ke kosmetik ya. Saya nggak fashion, saya orangnya nggak fashionable. Tiba-tiba saya sekarang bisnis fashion. Dulu saya nggak kebeli baju, sekarang saya boleh ngambil baju berapapun. Saya dulu nggak pernah sampai beli gamis second saat awal-awal hijrah. Sekarang saya bisa milih gamis sesuka saya. Saya nggak pernah dandan, saya nggak suka kosmetik. Terus saya juga nggak kebeli kosmetik. Tiba-tiba sekarang saya jadi punya perusahaan. Itu yang buat saya tuh, wow, ternyata Allah itu keren ya. Jadi Allah itu bisa ngasih kejutan ke siapa saja, kapan saja, dan yang tidak pernah diduga-duga. Aku tuh yang nggak nyangka ya, kok bisa ya gitu. Aku juga merinding sih kalau ingat gitu ya, karena Moza ini awal kebangkitan saya bukan hanya sekedar dari ekonomi ya, tapi juga muncul rasa percaya diri. Karena dulu tahu sendiri Indonesia habis bangkrut ya, dan ini adalah bisnis pertama saya ketika saya habis-habisan mencoba bangkit. Orang yang bangkrut itu banyak teh, tapi orang yang mampu bangkit tidak banyak. Dan sedikit. Moza ini menjadi momen kebangkitan buat saya, dan kalau kemudian saya memiliki bisnis-bisnis yang lain itu karena ada Moza di depan gitu. Dan Moza ini sekarang menjadi wasilah untuk orang-orang mencari rezeki ya. Insya Allah ya teh. Insya Allah rezeki yang berkah juga ya teh ya. Amin. Karena memang Moza dibentuk untuk juga salah satunya adalah bertujuan untuk membantu ya emak-emak, apalagi yang katanya ibu rumah tangga diem di rumah dasteran doang katanya tuh ngapain gitu, apalagi ini S1 di rumah doang katanya nggak menghasilkan apa-apa, bisa kok jualan online, salah satunya jualan Moza ya teh ya. Betul. Kalau ada satu kata untuk memaknai Moza di mata teteh itu apa? Moza itu apa? Moza itu sampai berkaca-kaca loh tadi. Sedih teh. Moza itu buat saya adalah seperti jalan menuju saya mencapai tujuan. Tujuan di sini tujuan segala-gala ya. Tujuan hidup, tujuan saya ada di dunia, tujuan di akhirat. Semua tujuan saya itu
berawal dari Moza. Bisa tercapai semua cita-cita juga dari Moza. Bisa membahagiakan orang tua dari Moza. Jadi buat saya Moza ini adalah jalan panjang, Jalan panjang menuju pulang. Jadi buat saya, karena kenapa saya sebut jalan panjang? Karena memang tidak ada akhirnya. Saya akan terus berjuang nih untuk Moza. Mau sekarang mungkin 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan mungkin setelah saya tidak ada, saya akan mewariskan nama Moza ini gitu ke anak-anak saya gitu. Moza adalah jalan untuk saya, untuk kami, untuk Tenoni juga, untuk teman-teman, untuk mencapai wasilah gitu ya, cita-cita kita di dunia dan di akhirat. Jadi bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Iya, benar banget. Di Moza juga banyak banget marketer, reseller, agen, distributor ya teh di seluruh Indonesia. Itu banyak banget ribuan orang, ribuan ibu rumah tangga bahkan yang bekerja pun gitu ikut dagang online Moza. Ya mudah-mudahan ya teh ya dengan berjualan Moza berkahnya bisa sampai gitu, rezekinya bisa sampai juga gitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun Moza berdiri. Terus itu kalau misalnya diceritain singkat kayaknya nggak akan bisa ya teh. Tapi kejadian itu jadi buku aja di 3 halaman teh Mami. Dan itu masih belum semua. Kejadian atau sesuatu yang paling memorable gitu. Memorable banyak ya sebenarnya, karena 6 tahun loh teh Doni ya, perjalanan 6 tahun pasti akan ada pasti akan ada banyak sekali yang tidak bisa saya lupakan gitu. Jatuh bangunnya ya mungkin teh. yang paling saya ingat itu yang pertama adalah ujian pertama ketika Moza saya rintis. Ketika saya sudah tidak ada energi lagi, saya sudah menghabiskan seluruh daya upaya saya dan saya harus mengalami kerugian reject waktu itu ya 1.500 piece. Iya betul. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 lah mungkin yang tidak bisa saya lupakan. Yang kedua, Moza dipermasalahkan logonya. Itu tidak bisa saya lupakan Tenoni. Itu menjadi sejarah. Ada beberapa pihak yang mempermasalahkan itu ya. Logo Moza dan saya dipermalukan di dunia media sosial secara besar-besaran, dan saya sempat menarik diri, menghilang mungkin selama seminggu dari medsos gitu, dan hampir menutup akun, bahkan saya mungkin hampir menyerah karena teror yang datang setiap hari gitu. Cuman ya itu jadi pelajaran buat saya bahwa gini loh bisnis itu gitu loh, ginilah kerasnya bisnis gitu. Betul. Nah, yang ketiga yang tidak bisa saya lupakan adalah begitu banyak orang-orang baik yang dipertemukan setelah saya di Moza. Orang-orang baik yang saya pikir nggak ada Tenoni. Jadi yang saya pikir mana ada sih orang bisa minjemin ini gratis, ternyata ada. Emang ada ya orang yang bisa bantuin ini tanpa dibayar, ternyata ada. Emang ada ya orang yang mau jual rumahnya dicicil sesukanya, ternyata ada gitu. Dan kebaikan mereka tidak bisa saya lupakan dan tidak akan terlepas dari sejarah perkembangan Moza. Karena Allah mengirimkan kesulitan tapi bersama kemudahannya juga ya teh. Terus saya percaya kalau kita baik, Allah tuh mempertemukan kita dengan orang-orang baik lagi. Betul banget ya. Salah satu yang saya percaya itu ketika kita berbuat baik, ada yang zolim itu nggak seberapa dengan kebaikan-kebaikan yang kemudian hari bakal datang sama kita, bener nggak teh? Jadi jangan pernah khawatir gitu atau ngerasa kecil ya teh ya ketika misalnya kesulitan datang atau merasa kita tersakiti, terzolimi, pasti nanti insya Allah ke depannya itu pasti ada kebaikan-kebaikan atau kebahagiaan-kebahagiaan yang menyusul selepas itu ya teh. Ya, kebaikan yang kita tanam meskipun nanti datangnya dari mana tapi pasti Allah balas. Betul banget teh. Jadi masih banyak ya teh ya kejadian yang memorable lah. 6 tahun sih ya teh, bukan waktu yang banyak, singkat teh. banget. Saya hilang di Rusia juga itu nggak bisa saya lupa. Oh iya benar. Teteh berapa keliling negara sih teh selama menjadi owner Moza? Berapa ya? Ya kalau Asia udah sekeliling semua. Ya kayak Kamboja, Vietnam, Thailand itu udah semua. Kalau Eropa baru Rusia aja. Kalau Eropa mah bulan depan Insya Allah Amerika ya? Amerika ya? Oh iya bener. Teteh paling berkesan selama udah keliling negara nih, beberapa negara, yang paling berkesan di negara apa?
Di Rusia lah teh. Di Rusia. Rusia karena saya nyasar tengah malam jam 1 malam. Naik Tapi cuman berdua sama Pak Ade enggak? iya, sama Pak Ade. Ya ampun. Berkesannya kenapa ya? Waktu itu cuaca sekitar 3 atau 4 derajat gitu, kita naik metro dan nggak tahu arahnya kemana gitu, karena waktu itu ada pelatihan militer sehingga beberapa jalan ditutup gitu, dan kita nggak tahu nyasar teh. Tapi karena sama suami ya, dan saya tuh karena anaknya banyak, jarang dapat momen berdua sama suami Iya. ya. Jadi dinikmati banget. Jadi berdua hilang tuh kayak yang tapi seru ya gitu, kayak gitu loh. Maksudnya nggak teteh tengah malam mau ngapain gitu kalau Jadi saya tuh habis ada undangan dari kedutaan makan kan, Iya. restoran gitu. Pulangnya tuh kita pesen Grab sebenarnya. Oh, ada Grab di sana? Ada Uber. Oh, Uber. Nah, cuman waktu itu jalan ditutup sehingga Ubernya nggak bisa datang dan kita nggak tahu kemana gitu jalannya. Jadi kita akhirnya jalan. inisiatif sendiri naik. Jalan aja. Oh, jalan. Jalan aja nyari metro gitu, nyari peta metro, dan di Rusia kan nggak pada bisa bahasa Inggris juga, jadi bingung. Nah, terus yang pelatihan militer itu ya ngeliatin kita terus karena ada bapak-bapak jenggotan sama perempuan Pakai gaun baju. pakai imah gitu, meren pikirnya apa gitu, seperti deg-degan banget gitu ya. Tapi apa ya, jadi seru gitu. Wow, hidup bener, justru seru buat saya, jadi nggak flat gitu teh. Betul. Jadi Rusia ya paling berkesan di. Paling berkesan Terus ada lagi nggak di Rusia lah. selain itu? Karena saya ini tipe orang petualang, jadi kalau misal jalan-jalan ke luar negeri itu, kalau orang lain mungkin belanja ya Teh Nani ya. Kalau saya tuh enggak. Kerja tetap. Yang pertama tentu kerja. Saya tuh syarat saya ke luar negeri tuh biasanya saya mensyaratkan diri saya sendiri, saya pulang harus punya kenalan. Jadi saya harus punya network gitu. Jadi saat orang lain jalan-jalan, saya mah cari kenalan gitu. Terus saat orang lain belanja, saya explore tempat-tempat yang justru memang jarang disinggahi para turis. Dan salah satu oleh-oleh dari teteh adalah ketika teteh bertemu dengan teman atau teman baru yang menginspirasi menurut teteh, dan itu dijadikan nama baju. Oh iya. Aku sekali nanya, ini kok namanya ini? Itu temannya teteh yang di ini gitu. Iya. Namanya teteh selalu bawa oleh-oleh itu ya. Kayak orang Terus di Filipina juga saya lumayan berkesan di Filipina karena saya tuh diundang di acara merenang kajian akbar kalau Iya, iya. kalian. Cuman banyakan bapak sampai 5.000 orang gitu. Wow. Cuman saya teh jadi undangan kehormatan kan, VIP gitu ya. Tapi demi Allah Teh Noni, saya nggak ngerti mereka ngomong apa gitu kan. Yang penting hadir dulu, ngerti nggak ngerti gimana ntar. Kalau gitu. Ya. Saya duduk berdampingan dengan orang yang jenggotan panjang putih-putih gitu. Nah, yang bikin saya takjub di Manila waktu itu ya, ketika adzan berkumandang itu kan kalau di Manila minoritas, tidak seperti di Indonesia, jadi nggak ada yang namanya musola atau tempat sholat di Betul. gedung. Ketika adzan itu ya mereka langsung semua membereskan kursi. Saya tuh bilang gini, kok kursinya diberesin, acaranya cuma sampai jam 12 doang ya gitu. Ternyata nggak, mereka sholat di situ dan Langsung mereka persiapan nggak ya? ada wudhu. Kenapa? Karena mereka Udah menjaga wudhu wudhu. dari rumah gitu. Oh. Semuanya menjaga wudhu sampai saya tuh ya, jadi saya bingung, saya wudhu di mana gitu. Yang lain udah menjaga wudhu gitu. Akhirnya saya pakai air mineral gitu. Memanfaatkan Dan yang ada. Itu buat saya yang wih, luar biasa ya, di negara minoritas bisa seperti ini gitu. Sedangkan kita yang di mayoritas kadang azan udah di mana-mana. Ya. Nanti dulu tanggung sedikit Nah, lagi. apalagi kalau misal kita di jalan, padahal mah sholatnya di mana aja sih. Betul. Kan kita bisa bawa sajadah, bisa apa gitu. Seperti saya waktu umroh juga pernah tuh ngelihat, saya perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan bebatuan, padang batu gitu ya, itu saya melihat banyak mobil-mobil berhenti lalu mereka sholat. Seperti itu kalau di kita tuh kalau nggak nemu masjid, nggak nemu pom Nanti bensin, di nggak rumah. nemu sholat, enggak, gitu. Nanti pas itu mepet-mepet sampai Itu menjadi momen perubahan saya juga Teh Noni. Jadi saya yang tidak menunda-nunda sholat. Tadinya malah oh ternyata mereka di luar negeri ada teh yang langsung gelar sajadah. padahal mereka minoritas ya. Sedangkan kita yang mayoritas, azan udah di Mereka tuh mana-mana. sampai riuh kemana-mana Masjid di bawa mana-mana. makanan juga, karena nggak menemukan, susah kan makanan halal gitu. Tapi mereka tuh nggak repot kemana-mana. Kita mah ngeluh we. Udah banyak seblak segala macam, dia masih mikir naonnya. Mau makan apa ya? Masih pusing gitu ya teh. Teh, harapan teteh untuk Moza ke depannya gimana sih teh? Harapan saya sekarang kan Moza milad ke-6 ya Teh Noni. Insya Allah akan ada milad ke-10, Amin. 20, 30, 60 dan seterusnya. Dan kedepannya sekarang misal 15.000 kelak ada 30.000, 50.000, semakin besar manfaatnya Moza.
itu adalah cita-cita saya yang tidak ada akhirnya gitu, tidak pernah ada puasnya. Jadi kalau misal sekarang 15.000 saya nggak puas, saya pengen 30.000 saya nggak puas nih. Jadi insya Allah di sekian ribu orang ini kelak akan bersaksi untuk saya. Mungkin kalau saya ada kesalahan yang membuat saya pasti banyak banget dosa saya, tapi ketika saya mau dimasukkan sama Allah ke neraka tuh akan ada orang yang tolong jangan dimasukkan Teh Dini ke neraka karena Teh Dini banyak nolong saya. Nah itu yang menjadi harapan saya gitu. Saya tidak punya banyak bekal untuk di akhirat, tapi saya nyari kesempatan dari manapun yang bisa saya dapatkan, termasuk wasilah moza ini gitu. Salah satu yang ingin membantu ya Teh, membantu orang banyak itu adalah kayaknya goalsnya Teteh banget nih. Jadi moza ini, saya bukan ustadzah tapi saya juga boleh pengen dakwah. Iya, boleh dong. Dakwah gitu ya. Jadi saya pengen ya kita mengumpulkan harta ini untuk dakwah. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kita dakwah untuk mengumpulkan harta. Nah itu yang ingin saya harus diluruskan ya Teh. Ya, betul. Pokoknya setiap moza gathering atau milad itu acaranya itu macam-macam ya Teh, beda-beda dari tahun pertama, tahun kedua. Kebetulan tahun kelima kemarin kita via Zoom ya Teh, online karena pandemi ya Teh. Dan sekarang pun sebenarnya masih masa pandemi ya Teh, tapi nggak seketat yang tahun kemarin ya Teh ya. Jadi kita masih bisa ngadain acara tapi dengan peraturan-peraturan tertentu ya Teh. Nah, gathering moza kali ini konsepnya itu kan Teteh tahu sendiri lah konsepnya itu seperti ini gitu ya Teh. Nah, boleh Teteh ceritain nggak sih Teh, apa sih bedanya gathering moza yang sekarang yang Teteh mau adain ini sama gathering moza sebelumnya? Jadi, gitu. Nih, moza kan udah 6 tahun. Betul. Sudah bukan masanya lagi saya membangun, bukan masanya lagi saya memberi motivasi yang yang motivasi berbisnis, bukan sana lagi. Yang harus dibangun itu mentalnya sih Teh. Karena ketika bisnis untung kita semangat Teh. Tapi ketika turun omset nggak semangat. Jadi nggak semangat, males-malesan. Padahal justru ketika turun itu kita harus lebih semangat. Nah, kalau udah tinggi omsetnya dan nggak semangat juga udah tinggi. Udah tinggi. Ya. Pas lagi down itu kita harus lebih semangat biar jadi tinggi. Terus betul banget tadi Tanoni bilang mental bisnis gitu ya. Banyak orang yang mentalnya itu yang harus, bisnis itu bukan kuat di modal. Betul. Kuat di mental. Kalau kuat di mental, modal nanti ikut nguatin Teh. Misalnya gini ya. Kalau misal kita mentalnya kuat, ketika kita nggak punya uang, kita akan cari cara gimana caranya biar bisa dapat modal untuk memulai usaha. Misalnya bisa dulu bisnis dulu dengan orang lain dulu, ikut kerja dengan orang lain dulu biar bisa sampai dapat modal karena mentalnya kuat. Tapi kalau yang lemah, udah saya nggak punya modal. Nggak punya modal, nggak mau mulai gitu. Iya gitu. Terus udah jalan pun dia sadar bahwa bisnis itu butuh modal. Maka dia nggak akan rugi ngeluarin modal untuk iklan, modal untuk stok barang. Tapi kalau misal mentalnya payah, dia pasti akan rugi, nggak mau ngiklan nggak mau ngeluarin uang untuk iklan. Hanas udah ngeluarin uang nggak laku gitu. Nanti gimana kalau rugi, nanti gimana kalau boncos gitu. Itu mental. Banyak juga yang nanya, Teh, saya tuh pengen iklan ini tapi takut nggak laku. Saya tanya, udah belum iklannya? Belum, saya takut, belum dicoba, jangan dulu. Kenapa bisa tahu hasilnya nggak akan laku? Betul nggak sih Teh? Tenan ini pernah tahu kan bahwa Allah itu sesuai prasangka hambanya. Betul. Terus kalau misal Tenan ini berpikir ini nggak bakal laku deh, itu prasangka bukan? Betul, prasangka ya. Terus kalau Tenan ini berpikir ini kayaknya pasti ramai deh, prasangka kan? Prasangka juga sih. Milihnya prasangkanya yang jelek ya. Betul. Kan sama-sama prasangka. Ya karena banyak banget Teh kayak yang baru mau join gitu. Teh, ini kayaknya gamis ini harganya mahal Teh gitu. Kayaknya kalau diiklanin nggak akan laku katanya. Soalnya teman-teman saya segini. Teh, kayaknya kalau misalnya pakai kalau gamisnya kayak gini untuk di usia kalangan saya kayak nggak akan laku. Saya tanya, udah belum Mbak diiklaninnya? Belum. Terus gimana? Kenapa tahu hasilnya nggak akan laku kalau belum diiklanin? Bener gak sih Teh? Kadang juga hal-hal itu kan mental juga sih ya Teh. Betul, mental. Biasanya kalau saya karena itu masalahnya di mental, bukan di duit ya. Iya. Jadi mau nggak gitu kan? Udah kayak gitu biasanya saya udah, ya udahlah. Berarti memang mentalnya nggak kuat. Ya mau kita cekokin kayak gimana juga kalau misalnya dianya nggak siap
untuk berubah, untuk merubah mindset, untuk memperbaiki mentalnya, ya itu nggak bisa. Karena memang teh mau kuat modal segimanapun ketika kita ngerasa kita nggak mampu, itu si modal tuh akan sia-sia nggak sih teh? Terus gini teh, kalau misal kita gitu ya berjuang, Atau tapi minimal gitu, berjuangnya tuh minim. Misal kita mau ngambil ini, tapi kita tuh malas banget. Ya nggak akan ada yang nolongin. Tapi kalau misalnya kita gini, orang yang di situ pasti tadinya ngambil minum, nih dikasihin, pasti dibantuin. Nah tapi kalau misal kitanya sendiri, nyantai-nyantai, nggak kuat keinginannya, ya jangankan orang lain, Allah juga belum tentu mau bantu. betul Karena tidak betul betul. memperlihatkan kesungguhan. Betul banget teh. Jadi gimana deh pesan teteh untuk para emak semua di sini yang ingin memulai bisnis tapi mentalnya belum terbentuk. Bagaimana teh? Yang pertama itu rasa percaya diri teh namanya ya. Kebanyakan orang tuh nggak pede mau bisnis. Nah, cara membangun kepercayaan diri tuh sebenarnya simpel sih. Ikutin satu kursus sampai sukses. Itu ada kok kuatnya gitu. Jadi kalau mau bisnis online ya pelajari mau bisnis online. Udah nggak usah ngelihat lagi karena kita mau belajar bisnis online, ikutan kursus masak, ikutan kursus merajut. Udah Kemana-mana ya. fokusin aja dulu sampai benar-benar sukses gitu. Nah, itu biasanya nanti akan timbul rasa percaya diri. Terus kalau misal kita kan suka Tenoni suka nggak sih kita salut sama orang, si Eta manis sukses gitu nya, keren banget sih ini gitu ya. Sayangnya kita tuh keseringan hanya mengucap di mulut, nggak pernah yang Melakukan mengikuti polanya gitu. Ini keren banget deh gini-gini. Kenapa nggak mengikuti pola saya gitu? Bagaimana saya bisa menjadi sukses? Bagaimana saya bisa mendapatkan banyak orderan? Itu tuh kenapa nggak ditiru? Padahal kalau misal ditiru gitu ya, tinggal modifikasi, ditiru lebih baik lagi Dan malah. lakukan ya. Itu saya yakin kemungkinan berhasilnya gitu ya 50% lah. Pokoknya kalau orang udah yakin 50% keberhasilan di tangan. Tapi kalau orang yang sudah awal-awal nggak yakin, Ragu. udah 50% gagal. Sudah pasti 50%-nya gagal. saya tuh pernah baca quote-nya Teteh bahwa orang yang gagal itu bukan yang orang mencoba terus gagal, tapi orang yang mau mulai tapi nggak jadi gitu. Orang Itu yang udah gagal itu orang nggak mau nyoba karena takut gagal. Padahal itu udah gagal. Dia nggak mau nyoba. Tanpa dia sadari dia udah gagal ya Teh. Karena tidak mau mencoba itulah kegagalan itulah kegagalan Karena sendiri Teh gitu. sebenarnya untuk zaman yang udah canggih kayak gini gitu ya, di media sosial banyak, terus di buku-buku juga kisah inspiratif tuh banyak banget ya Teh. Orang-orang yang sukses tapi dia tuh dari nol itu tuh banyak, tinggal kita gitu. Kita bener mau nggak gitu. Sebenarnya kunci trik sukses seminar-seminar tuh udah banyak banget. Tapi sebanyak apapun kita membaca, melihat tanpa melakukan, sepertinya kan sia-sia ya Teh. Makanya kalau saya selalu menyampaikan gerak, nggak boleh berhenti. Makanya kenapa saya sibuk. Karena saya terus bergerak. Betul. Saya tuh nggak bisa. Selalu saya ada jadwal di handphone, habis ini apa. Jangan sampai saya habis ini apa ya, mikir dulu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi sudah tertata. Sudah terencana. Jadi nggak ada waktu kelamaan dimikir gitu. Gerak. Makanya kenapa kalau di Moza juga ya, mungkin tim top manager pasti tahu lah bagaimana kalau misal cara ini gagal, kita harus cari cara lain. Cara ini gagal, cari lagi. Nggak boleh berhenti gerak. Dan jangan pernah berpuas diri omset 3 miliar, 5 miliar, nggak ada. Jangan sampai merasa diri puas dan cukup dengan hasil seperti itu. Kenapa? Karena semakin besar, semakin banyak yang bisa kita tolong Tenoni. Kalau misal bukan kita, siapa lagi? Tapi ini menyangkut ke mental juga loh Teh. Ketika kita sukses pun dan kita merasa puas dan kita merasa cukup, Ya itu udah nggak sukses. udah nggak sukses. Gagal tanpa sadari kamu gagal gitu. Betul banget ya. Kayaknya kalau ngobrol sama Teh Dini nyeritain Moza dari 0, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, pas sampai 6 tahun kayak nggak akan ada habisnya, bener nggak Teh? Tadi kita udah dengar cerita dari Teh Dini gimana Teh Dini membangun Moza, kayak gimana bisnisnya bisa sukses itu karena punya mental seperti apa ya Teh ya.
memaknai 6 tahun Moza itu seperti apa. Dan sekarang kita ke sesi seru-seruan ya teh. Kita jangan seru, taunya nggak seru. Insya Allah seru lah teh. Kita pilih pilihan aja ya teh ya. Jadi kalau misalnya nanti aku tanya, teteh langsung jawab tapi harus cepat ya. Misalnya aku tanya pulpen atau pensil, teteh langsung jawab pensil, tapi kasih tahu alasannya kenapa teteh milih itu. Ini sebenarnya pertanyaannya sih susah-susah banget sampai teteh pasti bingung banget teteh ini sini. Bocoran. Oke, jawab dengan cepat ya teh. Tempe apa tahu? Tempe. Kenapa suka tempe? Semua di keluarga suka tempe. Tahu saya nggak suka. Jauh alasannya bener-bener ini banget ya. Saya cari aman teh kalau daripada beli tahu ongkol, beli tempe ongkol gitu. Jadi udah nggak kepakan ya tahunya juga. maklum ibu rumah tangga. Oke, selanjutnya minimalis atau glamor? Minimalis. Kenapa suka yang minimalis? Caranya nggak ribet. Glamor itu ribet teh buat saya tuh. Tapi pernah deh, aku pernah lihat di postingan teteh ke satu acara yang banyak artis-artis gitu, yang lain dandan, teteh gamisan tanpa make up. Itu gimana konsepnya? Iya, saya tuh ya kudu pakai dress code sekali pakai ya, terus pakai bulu mata dan maskara yang berat dari beban hidup yang aduh gitu. Alis gak dilempeng-lempengin gitu ya, polos-polos aja. Waktu berjam-jam kayak gitu ada sia-sia, tidak ada manfaatnya. Iya, di situ kelihatan banget gitu. Yang lain pada kalau misal saya jadi dandan lebih cantik gitu ya, pakai maskara sampai segala macam, terus suami saya tiba-tiba jadi bulu mata 2 mumpak gitu ya. Tanya, ini mah enggak ngaruh. Emang sih, teteh tuh bener-bener sederhana banget orangnya. Minimalis teh. Minimalis, oke. Pernah nggak dandan glamor sekali aja? Buat saya pas nikah teh. Itu glamor banget ya. Pakai sigar. Glamor aja itu tukang make upnya teh mani bawel apa teh cina gitu. Tapi pakai sigar kayak gitu kan? Enggak. Karena saya enggak mau. Oh. Bahkan alis aja mau dikerek enggak mau gitu. Jadi si make up juga mani hesek cina. Apalagi zaman dulu kan si alis tuh sampai tipis banget ya teh. Sampai satu garis gitu. Pokoknya saya tuh kalau soal make up bahkan sekarang pun kalau mau fashion show misalnya, saya pasti request nggak usah pakai bulu mata, nggak usah diukir alis loh. Pokoknya pasti nekon yang buat make up mah ini teh sebenarnya prosedur dasar gitu ya, buat mereka mah gitu. Buat saya mah udahlah enak dong teh, jadi yang ditempelin di muka cuman dikit tapi bayar sama. Bikin untung. Oke, selanjutnya teh pertanyaan ketiga, bergo apa pasmina? Bergo. Kenapa? Slup tereh pas mana gulung sana gulung sini kayak parcel ya. Oke, tapi sekarang kan teteh juga bikin tuh pasmina yang instan teh. Kalau misal untuk ibu menyusui pasti susah. Tapi kalau pasmina instan teteh pernah coba nggak? Pernah. Tapi di mukanya enak. Di mukanya enak sih karena memang yang buat siapa iya. Gitu. Produk sendiri ya. Tetap aja buat saya mah dari gitu ya. Kalau misal himar mah mungkin karena kebiasaan juga ya. Terus saya tuh kalau pakai pasmina tuh ngerasa jadi saingan sama karyawan Moza. Pada seneng pakai pasmina ya teh. Ini tanpa mendiskriminasi orang-orang yang suka pasmina ya teh. Ini kan selera. Nanya ke teteh betul nggak? Betul nggak? Ini mah selera. Betul. Sekarang mah pengen cari yang gampang ya, nyusuin anak gampang selep-selep. Kerudung sambil gendong anak, sabelah gitu kan. Gitu. Oke, yang selanjutnya pertanyaan keempat ya teh. Gelang apa kalung? Kalung. Kenapa? Kan kalau nggak kelihatan teh sama orang itu. Oh gitu. Saya tidak suka perhiasan yang mencolok. Untuk apa tujuan pakai perhiasan gitu? Kalau saya tuh yang sekarang saya pakai pun ini hanya mas kawin dari suami. Gitu. Saya pakai kalung teh. Ini juga perhiasan dari suami gitu. Dan kalau saya memperlihatkan cantiknya saya kan bukan di hadapan orang gitu. Kalau gelang itu yang saya pakai gelang ini mas kawin tapi yang sederhana dan gak yang hello gue pakai gelang. Nah nanti gini teh. Sampai segini teh panjang. Kalau misal kita lagi dicek tuh? Kalau misalnya kita mau ke mall gitu, kelihatan gitu. Suhu. Kan gitu. Oh iya gitu. Kalau gelang gitu, gitu benar. Kan saya sampai sini teh bisa teh lumayan. Nah, lanjut teh. Ini makanan internasional banget teh. Teteh tinggal pilih ya. Bakso apa seblak? Bakso. Kan teteh itu pecinta pedas banget ya. Teteh
tuh anti pedas banget. Jadi Kenapa sih? seblak itu ya entah kenapa saya sudah banyak banget makan seblak, tapi buat saya tetap cuma kerupuk dibasi. Aneh banget. Ini tuh di Indonesia itu yang suka seblak tuh banyak banget loh teh. Tadi menghadapi geng seblak Indonesia loh. Mungkin belum menemukan seblak. Halo, ayo siapa produsen seblak ini, ayo di endorse gratis bro yang katanya enak, ayo. Tapi banyak banget di Indonesia tuh kalau pusing orang tuh nyari paracetamol. Tapi zaman sekarang karena ada seblak, kalau pusing nyarinya seblak teh. Seblak yang pedas. Nyarinya duit. Oh ya benar. Emang itu sih teh. Ampuh banget sih itu benar. Ya benar. Jadi bakso apa seblak? Bakso. Bakso lah. Kok pakai lah sih? Bakso kan Pilihannya sama seblak ya? ada bakso aci, ada bakso Oh, iya, benar. bakso apa, seblak mah udah. Kan tadi tuh doyan ngemil banget teh. Iya. Rapat pokoknya. Ada cemilan nggak yang ditanyain itu ya? Siapa sih? Ya cemilan gitu. Saya makan nggak terlalu banyak. Yang ditanyain awal pas masuk bukan materinya. Cemilan ada nggak? Mungkin itu ya yang orang tuh ngendorse teh dahareun. Yang ngendorse saya tuh ya cemilan, bakso aci, empek-empek. Aku ngeliat tete waktu itu mobil. endorse kue balok sih di situ. Waktu itu aku baca, aku lihat di Facebook Kebita gitu. Oh ya. Oke. Selanjutnya, tapi ini nggak pilih ya teh. Ini teteh langsung jawab tapi harus cepet. Saya paling jangan gitu ya. Saya paling ngerasa percaya diri kalau Nah, atau teteh nggak tapi diem. Ini teh bosan teh dosa hak, kenapa tidak diatur? Jawab teteh. Untuk di podcast kali ini jawab aja teh. Nanti abis ini minta maaf teh, maaf. Ayo teh, saya ngerasa langsung jawab ya teh. Tadi udah gitu. Saya paling ngerasa percaya diri kalau banyak duit gitu tuh teh. Si teteh mah oh enggak pede kalau banyak duit juga. Bukan. Oke, ulangi lagi. Saya paling ngerasa percaya diri kalau ini padahal udah di briefing teh langsung jawab ya. Iya. Itu masih aja mikir coba. Aduh ya Allah. Ayo teh, saya paling ngerasa percaya diri kalau Udah percaya diri terus soalnya saya. oh my god. Aku terkejut. Oke. Ini kalau apa ya? Beda kalau misal Teh Dini nanyanya Teh Dini merasa cantik kalau Teh Dini merasa cantik kalau habis mandi di depan suami. disensor ya guys. Suaminya lihat biasa aja. saya bingung sih karena suami saya juga tipe orang yang Lurus banget ya. gitu. Lempeng aja gitu. Kalau Teh Noni tadi nanya glamor apa minimalis gitu. Saya dulu pernah Teh Noni beli seperangkat kosmetik gitu ya, dan saya belajar sampai berjam-jam. Saya pasang bulu mata alis gitu ya. Terus suami saya tuh Jumatan pulang-pulang tuh ya saya nyamperin gitu. Terus saya tuh bener-bener di depan muka dia. Terus pengennya kan ditatap ya Teh Noni ya. Terus dia memang dia natap. Cuma nanya, mah konser dari mana gitu. Terus dia nanya, apaan sih itu hitam-hitam? Malah gitu. Terus disuruh dihapus. Padahal saya itu latihannya 2 jam Teh Noni. Abis itu, padahal saya waktu itu beli mereknya mahal juga. Mahal juga ya. Abis itu saya kasihin ke orang. Karena Dan itu langsung dihapus teteh langsung seketika. dihapus, karena aneh banget kata suami saya. Oke. Ngelenong sana gitu. Terus saya pernah Teh. Lagian teteh dangdan siang-siang pulang Jumatan mau kemana teh? Malam ke? Pagi? Apa kita salin gitu kan? Oh iya benar-benar. Teh gitu. Sedang dan Jumatan. Ketinggalan alat make up kondangan, alat make up saya ketinggalan di Jakarta dan udah nyampe mana ya gitu. Terus saya tuh minta balik lagi teh enggak usah, biarin katanya gitu. Polos aja ya. Oh. Berarti Pak Ade menerima teteh senatural mungkin. Waduh. Alhamdulillah. Mungkin ini emang karena natural juga saya udah cantik. Oh my god. Teh, gak ada lagi yang uji. Oke. Satu lagi ya teh pertanyaan ya. Sebutkan 3 negara yang paling teteh pengen. Amerika, Terus? Pakistan. Terus? Ini Teh, New Zealand. Wow. Gak ke Kapadokia nggak mau. Dulu saya pernah It's not your dream ya. dulu saya pernah banget dulu masih kuliah lah. Kok ada sih balon bisa berterbangan gitu. Itu Okay. nyata atau mimpi sih gitu. Ternyata nyata, dan buat saya untuk ke Turki itu bukan suatu hal yang susah gitu. Sekarang tuh gitu. Kalau misal sekarang mau berangkat juga bisa Bisa gitu. ya, tapi banyak ribet doang, juga Teh. temen di sana gitu. Cuman kalau kesini standar standar jalan-jalan saya udah beda. Lebih ke yang, jadi saya pengennya tuh ke New Zealand sih, yang gunung yang rumahnya tuh pinggir sungai rata. Gimana sih ya yang
kayaknya hanya ada dalam bayangan saya deh itu teh gitu. Tapi nyata, makanya saya sering senang lihat-lihat seperti itu. Dan kalau ke Amerika itu apa ya? Ya siapa sih yang nggak tahu Amerika? Iya. Gitu. Dan bisa kesana bergaul bisa atau punya teman orang sana atau apa ya memang melihat kehidupan di sana pasti sesuatu yang wow gitu. Dan nanti bentar lagi teteh bakal ke sana. Ya ampun. Not me juga. Jangan saya mau ke Ciwidey aja udah seneng banget teh. Pangalengan teh nggak usah ke Amerika. Diajak aja saya ke Ciwidey, ke Pangalengan, saya udah seneng banget. Ya ampun Teh Dini, nggak kerasa ya udah berapa menit nih kita di sini ngobrol-ngobrol sama Teh Dini, berbagi kisah inspirasinya sama Teh Dini, bercanda-bercanda juga sama Teh Dini. Santai aja di sini mah ya Teh podcastnya. Sampai lah punya saya. Ini ownernya guys, semuanya. Nanti siapa lagi yang kita undang boleh ya teman-teman komentar. Boleh banget. Siapa lagi yang kira-kira bakal menjadi orang yang duduk di kursi ini, kursi panas ini, berbagi inspirasi di Hai Sis. Kita juga ada programnya selanjutnya juga Teh, namanya Hai Bro, Hijrah Bro. Hai Bro. Makasih banyak Teh Dini, sehat selalu, tetap sehat, tetap semangat. Supaya apa ya, makin banyak perusahaan yang Teteh bikin, makin banyak juga orang yang terbantu untuk mencari rezeki, menjadi wasilah untuk orang-orang mencari rezeki juga ya Teh. Sehat ya Teh Dini. Terima kasih juga untuk meluangkan waktu berbagi kisah sama kita semua. Ya, terima kasih mas semua yang udah nonton ini. Jangan lupa ya di subscribe, di like, dan di komen mau tokoh siapa lagi yang bakal duduk di kursi panas ini ya Teh ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.